Shalom, selamat pagi, selamat beribadah dan selamat melayani bagi saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Sungguh kami bersukacita bersama dengan Grace Ministry Church. Kami mengundang saudara sekalian dimanapun saudara berada saat ini, khususnya saudara yang mengalami letih lesu dan beban berat. Apakah mungkin karena sakit terbaring di rumah sakit ataupun di rumah-rumah, ataupun saudara tidak bisa ke gereja karena alasan-alasan tertentu, atau bahkan tidak ada gereja di tempat saudara sekarang berada, atau tidak ada yang melayani sama sekali, dengan penuh sukacita Grace Ministry Church mengundang saudara-saudara untuk pada pagi hari ini tetap datang ke Tuhan, berbakti, beribadah, memuji, memuliakan, dan beristimewa mendengar maksud dan kehendak-Nya melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah melalui puji-pujian, doa, serta pemberitaan firman Tuhan, kita disegarkan, kita dikuatkan, diberikan penghiburan, pengharapan baru untuk bisa menjalani hidup ini hari pas hari, bersandar kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan. Mari sebelum kita memulai ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini, saya mengundang saudara sekalian untuk bersatu sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, supaya kita dilayakkan datang ke hadirat-Nya yang Maha Kudus pada pagi hari ini. Mari kita bersatu. Amin. Mari kita segera mempersiapkan diri. Kita akan masuk memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Sekalipun sederhana kita melakukan dengan penuh hormat, tertib, dan sukacita datang dari hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita buka perjanjian lama, Mazmur 122 ayat 6-7. Berdoalah untuk Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintai-Mu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu. Mari kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang riang gembira, hati yang penuh dengan ucapan syukur, memuji memuliakan nama-Nya. Sebab Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa orang yang percaya kepada Dia. Dan biarlah kita yang ditebus senantiasa bersyukur, memuji memuliakan dengan hati yang riang, dan tidak henti bisa putus-putus mengingat segala kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemulihan Tuhan. Mari kita pujikan, kami puji dengan riang.
online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur. Kita yang berdosa dianugerahkan, diberi iman sejati kepada Kristus yang menyelamatkan, yang telah berkorban, mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga, menjadikan tempat kita di dalam kekekalan. Dan Roh Kudus menguatkan kita untuk bisa menjalani hidup hari lepas hari dalam bimbingan tuntunan pimpinannya. Biarlah hari demi hari kita senantiasa mengandalkan Dia, hanya berharap kepada Dia dan berpusat kepada Dia, setia mengikut Tuhan sampai akhir. Mari kita pujikan pujian berikutnya, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, hidupku ada perubahan yang ajaib. Sejak Yesus di hatiku, jiwaku rindu pencerahan terang. Semuanya sejak Yesus di hatiku. Kita doakan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang total memuliakan Tuhan, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Mari kita pujikan pujian sejak Yesus di hatiku. Mari kita masuk ke dalam doa. Kita akan naikkan doa ucapan syukur, pengampunan dosa, pemberitaan firman, persembahan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini. Kami diberikan kesegaran, kami diberikan terang, bahkan semangat yang baru, hidup yang baru. Kami mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Sungguh kami ucap syukur. Begitu banyak berkat-berkat yang sudah diberikan kepada kami, baik itu jasmani maupun rohani.
saking begitu banyaknya sehingga kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Tuhan. Tapi hati kami pada pagi hari bersuka cita mengingat segala kemurahan Tuhan, segala kebaikan Tuhan. Kami ucap syukur atas makanan dan minuman, atas keuangan, atas pekerjaan kami, atas usaha kami, atas pelayanan kami. Bahkan kami ucap syukur atas iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami untuk tetap setia percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kondisi kami yang sulit, beban hidup yang begitu berat, Engkau masih memberikan penghiburan kepada kami. Bahkan menggerakkan kami untuk tetap ikut setia melayani. Bapak, terima kasih atas semuanya itu. Pada pagi hari ini kami sadar, kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus dengan segala keberadaan kami. Dosa-dosa kami bisa menghalangi kami untuk datang kepada-Mu yang Maha Kudus. Karena itu kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami dan mohon ampun, baik itu dalam pikiran, perkataan, hati, kata-kata, sikap, dan motivasi. Bapak, kiranya Engkau ampuni dosa kami, dan kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh satu persatu kami, sehingga kami dilayakkan untuk bisa terus melanjutkan ibadah online yang sederhana ini, datang di hadirat-Mu dengan sikap yang penuh hormat, dengan motivasi yang benar, dengan tertib, namun sukacita, karena Engkau telah menebus dosa kami. Biarlah hati kami meluap-luap mengucap syukur kepada-Mu atas pengampunan yang sudah Engkau berikan. Kami sadar bahwa dosa-dosa itu bisa memisahkan kami dengan Engkau. Biarlah ya Tuhan, dengan kemurahan kami diberikan pengampunan. Kami sungguh mengucap syukur jika pada pagi hari kami masih diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mendengar sebagian daripada pemberitaan firman. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, baik jemaat-Mu di dalam mendengar dan khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan materi khotbah. Biarlah Roh Kudus sendiri yang mengarahkan, tambahi, upahi, kurangi, sehingga apapun yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Kami sadar bahwa dimanapun firman dan Injil diberitakan, setan dan iblis beserta dengan kronik-kroniknya pasti tidak akan tinggal diam. Karena itu kami mau menguatkan setiap kami di dalam menghadapi segala godaan setan dalam bentuk apapun, sehingga apapun yang mereka kerjakan tidak akan berhasil. Dan sebaliknya firman-Mu boleh tumbuh berbuah lebat, manis, harum bagi kemuliaan. Pakai kami ya Tuhan, dan ubahkan kami sedemikian rupa menjadi alat-Mu untuk memberitakan kasih-Mu, untuk memberitakan Injil, untuk memuridkan kami. Kami sadar jika kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, kami tidak akan mampu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus terus menguatkan kami. Ya Tuhan, biarlah setiap poin dari pemberitaan firman kami sungguh-sungguh menghayatinya. Bahkan kami dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh para hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, para misionaris, para pemberita firman Tuhan awam yang pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami memberitakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin mereka, memimpin kami, sehingga firman Tuhan bisa diberitakan dengan benar, dengan baik, dan sejelas-jelasnya. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur jika kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai respon
dari firman yang sudah Kau beritakan. Kami mohon kiranya Kau kuduskan keselamatan kami. Biarlah Kau membentuk hati kami dengan motivasi yang benar, memberi dengan sukacita, memberi dengan sukarela, dan berkati tangan-tangan yang mengelola, supaya semua bisa dipakai untuk segala hormat dan kemuliaan, dan senantiasa mempertimbangkan hanya Engkau menjadi prioritas kami. Dan sebaliknya kami tidak menyia-nyiakan persembahan berkat yang datang daripada-Mu sendiri. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami sungguh mengucap syukur di mana Kau telah memberikan pemimpin baru kepada kami. Biarlah Kau terus memberikan berkat hikmat supaya dia bisa bekerja dengan takut akan Tuhan. Juga untuk jajaran wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai perbutan yang terkecil, biarlah mereka semua memikirkan kesejahteraan, kesentosaan dari rakyat Indonesia, bahkan memikirkan keharmonisan hidup berbangsa dan negara. Kami rindu bangsa kami diangkat lebih tinggi di dalam hal kesejahteraan. Kami melihat begitu banyak ketimpangan, jurang antara kemiskinan dan mereka yang kaya. Tuhan, kiranya Kau campur tangan di dalam pemeliharaan bangsa dan negara kami. Kami berdoa secara khusus untuk para konglomerat, mereka yang diberkati secara berlebihan. Tuhan, biarlah Kau memberikan hati kepada mereka untuk berbagi terhadap berkat yang sudah Tuhan berikan, yang Tuhan sudah limpahkan. Dan kami juga tidak lupa berdoa juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit saat ini. Biarlah Tuhan Kau sentuh mereka, Engkau sembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit mereka. Juga untuk jemaat-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, yang mengalami bangkrutan habis-habisan. Tuhan, biarlah Kau juga terus memberkatkan mereka, memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit, khususnya Bapak Budi dan Bapak Rizal yang mengalami sakit penyakit, khususnya untuk kakinya yang sedang sakit. Ya Tuhan, kiranya Kau sendiri memulihkan dan menolong mereka, sehingga mereka dikuatkan, dipulihkan, dan memakai waktu mereka untuk segala hormat dan kemuliaan. Bapak, kami juga berdoa untuk saudara T yang saat ini menikmati perkuliahan di ITS dan rindu untuk melanjutkan di Korea. Bapak, biarlah Roh Kudus memberikan hikmat kepada dia. Engkau yang memegang masa depannya. Biarlah Engkau senantiasa menuntun setiap perencanaan di dalam studi bahkan masa depannya. Juga untuk saudara Novi yang mempunyai kerinduan untuk melanjutkan kerjaannya, karirnya di Kamboja, bahkan ke negara lain. Bapak, kami tidak tahu ketetapan, tapi kami akan berusaha sebisa mungkin yang kami bisa. Dan biarlah Engkau berkati dan Kau sempurnakan rencananya, bahkan Kau berkati seluruh keluarga besar. Bapak di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk jemaat-Mu yang menikmati sukacita, yang pada saat ini berulang tahun atau menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang menggenapkan sukacita mereka, dan mengingat semuanya itu adalah datangnya daripada-Mu. Bapak, terima kasih. Inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama,
Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian Kusuka menuturkan. Saat kita menerima kebenaran firman Tuhan, biarlah kita juga menyalurkannya, membagikannya, menuturkannya. Cerita yang mulia itu, firman Tuhan itu kepada orang lain, supaya mereka diubahkan, percaya, dan diselamatkan di dalam Yesus. Mari kita pujikan pujian Kusuka menuturkan.
mengikuti pemberitaan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 29 ayat 7, Perjanjian Lama. Hari ini kita akan mempelajari atau menggali firman Tuhan tentang usahakan kesejahteraan di tempat pembuangan. Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saudara dikasih Tuhan, teks ini Yeremia 29 ayat 7 ini merupakan bagian dari surat Nabi Yeremia kepada umat Israel yang dibuang di Babel. Pesan yang disampaikan Yeremia dalam konteks ini tidak hanya berbicara mengenai bertahan di tempat pengasingan, tetapi juga mengajarkan bagaimana umat Allah seharusnya hidup dalam situasi yang sulit. Allah memerintahkan mereka untuk mencari kesejahteraan kota di mana mereka berada, meskipun itu adalah tanah asing. Kesejahteraan mereka terkait langsung dengan kesejahteraan kota tersebut. Jadi bukan hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri, tetapi komunitas di lingkungan sekitarnya juga. Apakah saudara saat ini merasa sedang dibuang Allah, sedang diasingkan Tuhan, dilempar ke sana kemari, ditempatkan ke satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari tempat yang minus sampai ke tempat yang penuh dengan kemewahan, yang dua-duanya adalah ujian iman. Apakah kita tetap terikat berpusat pada Tuhan di dalam segala kondisi? Atau bahkan saudara merasa ditempatkan di tempat yang menyulitkan saat ini, di dalam banyak hal. Mungkin sudah merasa Tuhan memproses saudara begitu keras hingga mengalami betapa sulit dan beratnya beban hidup ini. Nah, pagi hari ini mari kita belajar dari sini, dari firman Tuhan ini. Tuhan memproses setiap orang di dalam kedaulatannya, kebebasannya, hikmatnya, dan kemurahannya sendiri. Ingat, Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Kuasa. Dia tahu akan rancangannya sendiri atas hidup saudara, dan rancangannya itu sungguh baik dan sempurna. Tidak ada satupun yang patut kita ragukan, kita cemaskan, kita khawatirkan terhadap rancangan ketetapan Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Bukan berarti Allah berdaulat kita tidak berusaha. Kita tetap berusaha dengan bersandar pada kehendak Tuhan. Yang pertama, mari kita melihat bahwa panggilan untuk hidup di dalam ketaatan bagi setiap orang percaya, meskipun di dalam tempat pembuangan. Di sini Yeremia memerintahkan umat Israel untuk berdoa bagi kesejahteraan Babel. Jadi bukan berdoa untuk hanya bagi dirinya sendiri, bagi kelompoknya sendiri, bagi kesejahteraan komunitasnya sendiri, tetapi kesejahteraan Babel. Berdoa bagi kesejahteraan Babel, kota yang menjadi tempat mereka dibuang. Dan ini adalah suatu panggilan untuk kita juga, agar tetap hidup taat meskipun di dalam keadaan sulit. Meskipun bahkan kita berada di lingkungan minoritas, lingkungan yang asing,
lingkungan yang serba membuat kita sulit. Namun Tuhan mengajarkan kita untuk taat dan berdoa bagi lingkungan sekitar kita. Ketaatan kepada Allah dimanapun Dia tempatkan kita. Jadi kita dituntut untuk taat kepada Dia dimanapun Dia tempatkan kita. Percayalah, rancangan ketetapannya mendatangkan kebaikan buat kita. Sekalipun mungkin saat ini kita belum melihat apa kebaikannya bagi kita. Bahkan sama sekali tidak melihat kebaikan. Tapi percaya, segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara dalam Kristus, janji itu berlaku buat kita sekalian. Ketaatan kepada Allah tidak terbatas pada situasi tertentu. Happy saja, senang saja. Tapi kita lihat di sini, bahkan di tengah pembuangan, umat Allah harus tetap setia dalam menjalankan perintahnya. Mencari kesejahteraan Babel adalah bagian dari tanggung jawab mereka untuk menghormati tatanan yang Allah tetapkan, termasuk berdoa bagi pemerintah kota asing tersebut. Dimanapun saudara berada saat ini, apakah di dalam negeri, di luar negeri, di pedesaan, di tempat asing sekalipun, ingat, kita semua ada di dalam genggaman Tuhan. Dia tahu masa depan kita. Jadi hal ini mengajarkan umat untuk tidak memberontak, tetapi hidup damai sebagai bagian dari kesetiaan mereka kepada Allah. Kita diminta untuk tunduk pada pemerintahan. Tunduk pada pemerintahan sebagaimana kita tunduk kepada Allah. Dengan iman bahwa Tuhan menempatkan kita sekarang di lingkungan kita, di tempat kita, itu adalah dalam kedaulatannya, dalam otoritasnya. Dia tidak membutuhkan nasihat siapapun. Kita harus berada di mana. Oleh karena itu kita tidak perlu ragu, tidak perlu lagi takut, cemas, khawatir, dimanapun kita berada saat ini. Di tengah tantangan kehidupan kita hari ini, mungkin kita merasa dalam tanda petik terbuang, atau sedang berada dalam situasi yang tidak ideal. Namun Allah memanggil kita untuk tetap setia dan berkontribusi bagi kebaikan lingkungan sekitar kita. Bahkan ketika itu tampak sulit atau asing bagi kita sama sekali. Karena kesejahteraan tempat itu, sekitar kita itu, kota itu, negara itu, bangsa itu juga adalah bagian dari kesejahteraan kita. Mereka sejahtera, kita pun akan sejahtera. Daripada berontak, daripada bersungut-sungut, daripada ngomel kepada Tuhan, lebih baik kita bersyukur, kita mendoakan kesejahteraan kota kita, tempat kita. Di sini kita melihat bahwa kesejahteraan bersama itu adalah di dalam kehendak Allah. Kesejahteraan umat Israel terkait dengan kesejahteraan Babel. Mereka tidak bisa hidup dengan egois, tetapi harus mencari mengusahakan kebaikan kota tersebut. Kalau kita renungkan di negara kita Indonesia, ratusan juta penduduknya, begitu banyak yang masih berada di garis kemiskinan, tetapi beberapa gelintir orang diberkati Tuhan secara melimpah. Dan baiklah kita berdoa juga untuk para konglomerat ini,
agar mereka hatinya diubahkan, menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan terhadap orang lain. Dengan hartanya yang mungkin ribuan triliun, ratusan triliun, mereka ingat ada begitu banyak rakyat yang masih berada di garis kemiskinan. Ada begitu banyak daerah-daerah yang membutuhkan pembangunan dan tidak hanya mengandalkan pemerintah. Dengan kemampuan dan kekayaan mereka mampu untuk berpartisipasi. Dan baiklah kita juga berdoa untuk para konglomerat ini supaya hatinya diubahkan, hatinya diberikan kemurahan, belas kasihan. Melihat fakta di lapangan, begitu banyak jiwa yang membutuhkan pertolongan. Jadi mereka tidak bisa hidup dengan egois, hanya berdoa untuk kaumnya sendiri Israel. Gitu ya. Misalnya kita juga berdoa hanya untuk orang-orang Kristen saja. Tidak, kita berdoa untuk kesejahteraan bersama, kesentosan bersama. Yang memancarkan terang kasih Allah. Apalagi kalau saudara yang berkata Tuhan secara berlebih. Saudara anak Tuhan yang harusnya memancarkan terang kasih Tuhan. Di sini umat Allah tidak boleh hidup terisolasi atau hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya memikirkan kelompoknya sendiri, hanya memikirkan dari kalangannya sendiri. Demikian juga dengan gereja. Ada begitu banyak gereja-gereja di pedalaman, di pedesaan, yang tempatnya jauh dari kata lain, yang mungkin atapnya masih dari rumah, yang alasnya bukan lagi plesteran, tapi masih tanah berdebu, yang tempat duduknya masih dari pohon, dekat dengan rotan. Adakah kita peduli? Adakah kita hanya memikirkan gereja kita sendiri, mega church? Kita juga perlu berdoa untuk mega church ini, supaya mereka tidak memikirkan kelompok mereka sendiri, tetapi juga melihat perjuangan para hamba Tuhan yang merintis, yang mengerjakan misi di tempat-tempat yang minus. Mungkin mereka bergelimpangan harta sedemikian rupa sehingga memikirkan layar LCD raksasa yang ratusan juta, tetapi pedesaan dengan uang segitu bisa membangun, memperbaiki banyak gereja, pastor, tempat keluarga para hamba Tuhan, memperhatikan kesejahteraan mereka supaya mereka tetap melayani dengan giat. Jadi sekali lagi, dengan mencari kesejahteraan kota itu, mereka menjadi alat berkat bagi orang lain, bahkan bagi musuh mereka. Ini memang tidak mudah. Apalagi kalau kita mengalami penindasan, persekusi, penganiayaan, pengucilan dan sebagainya. Tapi ini adalah gambaran dari panggilan universal umat Allah untuk menjadi terang dan garam dunia. Tidak peduli di mana mereka ditempatkan, Tuhan tempatkan. Ini menunjukkan betapa besar dan luasnya kasih karunia Allah yang mengajarkan umat untuk saling mengasihi, saling peduli, bahkan mereka yang memusuhi kita. Kita dipanggil untuk menjadi agen perubahan di tempat di mana Tuhan menempatkan kita, baik itu di tempat kerja, komunitas, atau bahkan di dalam suatu tempat yang menyulitkan kita, di mana kita menemui begitu banyak kendala. Kita bisa berdoa karena Dia Maha Kuasa. Dia bisa mengubahkan saudara.
Sebagai orang percaya, kita harus aktif mencari kesejahteraan bersama dan menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kita. Adakah kita pernah mendoakan lingkungan kita, sekitar kita, tempat kita bekerja, tempat kita mencari nafkah, tempat kita melayani anak? Adakah kita mengusahakan dan berdoa untuk kesejahteraan tempat itu? Firman Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa untuk kota tempat kita berada. Kita diajar berdoa bukan dengan sikap atau motivasi yang egois. Mendoakan yang lain juga akan membawa kebaikan bagi diri sendiri. Dan di sini Yeremia juga menekankan pentingnya doa untuk kota tersebut. Ini adalah tindakan yang menunjukkan iman dan penyerahan umat kepada Allah. Berdoa untuk tempat kita tinggal, untuk lingkungan sekitar di mana kita tinggal, di mana Tuhan menempatkan kita berada. Betapapun beratnya tempat di mana kita tinggal dalam mencari kerja dan melayani, berdoalah untuk tempat di mana Tuhan izinkan kita untuk tinggal. Betapapun buruknya lingkungan kita, doakan untuk kesejahteraan, bahkan seluruh warganya, agar mereka mengenal kebenaran dan juga diberkati Tuhan. Doa sebagai kekuatan rohani yang sangat penting. Doa untuk kesejahteraan kota tidak hanya mendatangkan kebaikan bagi tempat itu, tetapi juga menunjukkan pengakuan bahwa segala sesuatu, termasuk kesejahteraan politik dan sosial, bergantung pada kehendak Allah. Maka kita menyerahkan segala sesuatu, segala urusan itu, kesejahteraan, keamanan, keharmonisan, kesentosaan kepada Allah. Dia yang adalah sumber dari berkat. Dan biarlah berkat itu menaungi tempat di mana kita tinggal. Doa adalah saran untuk mencari kehendak Allah dan mempercayai pemeliharaannya, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun di dalam pembuangan. Kita seringkali mengeluh atau merasa frustrasi dengan keadaan sekitar kita, terhadap lingkungan yang tidak bersahabat dengan kita, orang-orang yang memusuhi kita, karena kita mengikuti Yesus. Atau bahkan kita merasa kesal dengan yang persekusi, melarang beribadah, membangun tempat ibadah, melakukan persekutuan doa dari rumah ke rumah. Namun di sini kita melihat alih-alih mengeluh, Yeremia mengajarkan kita untuk berdoa. Doa kita memiliki kuasa untuk mengubah situasi dan hati orang di sekitar kita dan kita sendiri. Yeremia 29 ayat 7 ini adalah panggilan bagi umat Allah untuk tidak hidup dengan mentalitas sebagai korban, playing victim, tetapi menjadi alat saluran berkatnya dimanapun mereka berada. Meski berada di tempat yang sulit, Tuhan mengajarkan mereka untuk tetap setia, mencari kesejahteraan dan tetap terus berdoa. Di balik perintah itu ada panggilan untuk hidup di dalam ketaatan, kasih yang universal, dan betapa kuatnya doa. Maukah kita mencari kesejahteraan kota, tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, berbisnis, atau komunitas di mana Tuhan menempatkan kita hari ini? Maukah kita sungguh-sungguh berdoa dan berjuang mengusahakan mewujudkan kesejahteraan bagi lingkungan tempat kita tinggal? Maukah saudara
memandang semua itu sebagai proses di dalam hidup ini, sebagai ketaatan, memandang semuanya itu sebagai kebaikan Tuhan dengan rencananya yang sungguh baik dan sempurna. Maukah kita berdoa bagi mereka, meskipun mungkin terasa seperti Babel bagi kita. Kita tetap taat, setia, dan bersandar kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman berbagai hari yang mengingatkan kami untuk tidak hanya bersungut-sungut protes atau terus mengeluh di hadapan-Mu, karena tempat yang kami tinggal penuh dengan kesulitan yang kami hadapi. Tapi hari ini kami mau bertobat untuk mendoakan tempat tinggal kami, bahkan mengusahakan kesejahteraan untuk tempat tinggal sekitar kami melalui apa yang kami bisa. Ajar kami untuk setia dimanapun Engkau tempatkan kami, dan tolong kami untuk mencari kesejahteraan orang-orang di sekitar kami dan menjadi berkat bagi mereka, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Pakailah kami ya Tuhan, pakailah berkat yang sudah Kau salurkan, Kau berikan kepada kami, untuk kami salurkan kepada orang lain, untuk menyatakan, memancarkan kasih setia Tuhan yang peduli kepada orang lain, bahkan terhadap musuh kami sekalipun, terhadap orang yang kami tidak suka sekalipun. Kami mau ya Tuhan mengampuni mereka, bahkan menjadi saluran berkat kepada mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan, sambil kita mendengarkan pujian Tuhan pasti sanggup. Kesulitan apapun yang kita hadapi di tempat kita saat ini, Tuhan pasti sanggup menolong kita. Dan biarlah kita menyalurkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, supaya dipakai bagi hormat dan kemuliaan sendiri. 2 Korintus 9 ayat 7 firman Tuhan katakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita dengarkan pujian Tuhan pasti sanggup.
Yesus selalu jangan berhenti pasti sambung tangan terlambat ku menganggapmu masih sambung Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada pagi hari ini. Adalah masing-masing kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tenaga kita di dalam menjalani hari-hari ke depan dengan berpusat kepada Tuhan, dengan hanya mengandalkan Tuhan, dan terus berdoa bagi kesejahteraan tempat di mana Tuhan izinkan kita melayani, bekerja, studi, berusaha, dan biarlah kesejahteraan kota itu, tempat itu juga menjadi kesejahteraan bagi kita bersama. Mari kita mengakhiri ibadah online pada pagi hari dengan mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi dengan menyanyikan pujian doksologi. Oh
Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita berbagai hari sudah selesai. Ada sedikit pengumuman saudara, untuk Sekolah Teologi Online Surabaya STOS kelas malam pendaftarannya masih buka untuk mata kuliah eskatologi atau doktrina kejaman setiap Selasa jam 7 malam, dan juga kelas eksposisi kitab Roma hari Jumat jam 19.00. Silakan saudara yang mau mendaftarkan diri atau persekutuan doa saudara, KTP saudara, ataupun komunitas saudara yang mau ikut di dalam kelas malam ini, pendaftarannya masih dibuka. Dan juga untuk saudara-saudara yang rindu atau ingin join berpartisipasi dalam pelayanan bersama dengan Christian Ministry Church, silakan saudara menghubungi nomor handphone yang tercantum di layar. Kita sungguh bersukacita jika saudara ikut berkenan untuk berpartisipasi, berkolaborasi, bersinergi dengan kami mengerjakan baik itu pelayanan misi, berkabar Injil, pemuritan, khususnya ke pedesaan dan pedalaman. Kami sungguh bersukacita. Kami menyambut dimanapun saudara berada dan siapapun saudara. Menyambut saudara yang mau menyediakan diri dipakai sebagai alat Tuhan bagi kemuliaannya. Itu saja pengumumannya. Ibadah online berpagi hari ini selesai. Silakan saudara bersabdu secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan dan memohon pembimbingan Tuhan di dalam menjalani hari lepas hari. Tuhan memberkati.